ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita dan memudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk menambah ilmu kita sedikit demi sedikit, dan dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan kita sedikit demi sedikit tentang masalah agama. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pembelaan terhadap syariat poligami, sebagaimana tadi telah diisyaratkan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Syafiq Bawazir menjelaskan bagaimana tentang orang-orang kafir dari orientalis dan juga kaum kufar yang lainnya, di mana mereka senantiasa berusaha untuk mencela syariat poligami. Kita tahu bahwasanya orang-orang kafir, ya, orientalis dan yang lainnya, mereka senantiasa mencari celah terhadap syariat Islam ini, syariat yang sempurna dalam segala hal, syariat yang sempurna dalam segala hal, dan dalam segala bidang kehidupan manusia telah diatur dalam syariat Islam. Ya, tidak ada syariat yang sempurna seperti syariat Islam. Inilah yang membuat mereka hasad dan mereka ingin, ya, dengki, dan mereka ingin menjatuhkan syariat Islam dengan mencari-cari celah mana perkara-perkara yang mereka angkat untuk menjatuhkan Islam. Mereka banyak berbicara tentang syariat Islam, di antaranya seperti yang pernah ramai juga masalah warisan, dan sampai sekarang mereka masih meributkan masalah warisan. Kata mereka, kenapa seorang wanita mendapatkan satu bagian sementara lelaki dua bagian? Ya, dan masalah ini juga dipeributkan dari dulu sampai zaman sekarang. Ya, mereka menganggap ini celah terhadap syariat Islam. Demikian juga mereka mengangkat masalah poligami, sebagaimana yang disyaratkan oleh Ustaz Syafiq Bawazir, bahwasanya mereka mengatakan bahwa poligami merupakan bentuk kejahatan, bentuk kezaliman terhadap para wanita. Ya, syariat poligami merupakan bentuk pemuasan hawa nafsu bagi kaum lelaki muslim, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya, sehingga kalau masyarakat sudah menerima bahwasanya poligami itu adalah syariat yang batil, syariat yang berkaitan dengan hawa nafsu, tatkala kaum muslimin sendiri, ya, sudah ragu dengan syariat poligami, maka akan mudah untuk dimasuki oleh syaitan untuk mencela syariat-syariat yang lain. Kenapa? Karena poligami perkara yang ijma' para ulama tentang bolehnya poligami, dan dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan, saya tantang bagi kaum muslimin dan untuk mencari apakah ada seorang sahabat yang tidak poligami. Baca itu tarajum, baca itu biografi para sahabat. Ya, dalam buku-buku yang menjelaskan bagaimana biografi para sahabat, cari satu orang sahabat saja yang tidak poligami. Hampir seluruhnya mereka melaksanakan poligami, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, ya, di atas muka bumi ini, yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang ketuk adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang pertama kali, ya, dialah yang memulai, ya, syariat poligami dengan tawabitnya, dengan batasan-batasannya, dan dialah Rasulullah SAW yang mengatakan, fa inni atazawwaju nisa, dan saya adalah orang yang menikahi para wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang benci akan sunnahku, maka dia bukan dariku. Oleh karena itu dapat para sahabat melaksanakan poligami. Kalau ternyata poligami ini merupakan syariat yang batil, syariat yang rusak, syariat hawa nafsu, kenapa dipraktikkan oleh Nabi SAW dan para sahabat? Kalau kaum
Oleh karenanya, ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ya, sampai detik ini, sampai sekarang ini, mereka mencela syariat poligami ya. Selain memprotes ya syariat Islam, melakukan syariat Islam, mereka juga dengan mencela poligami, mereka ingin mencela kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak tuduhan, banyak tudingan dari orang-orang kafir, dari para pendeta Nasrani, orang Yahudi. Mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun syahwani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang penguat hawa nafsu. Dia berjalan di belakang syahwatnya. Buktinya apa? Dia menikah dengan 9 orang wanita. Tidak puaskah dia menikahnya sekitar 4 orang? Kenapa harus 9? Berbagai macam lontaran dan tuduhan yang ditujukan kepada Nabi SAW untuk menjatuhkan kenabian Nabi SAW. Karena kalau orang-orang kafir ya, di antara mereka sudah sepakat poligami rusak kok, Nabi Muhammad kok praktekkan suatu kerusakan. Nabi Muhammad SAW kok mengikuti hawa nafsu. Kalau begitu kita tolak syariatnya dan kita tolak kenabiannya. Jadilah tujuan dari orang kafir selalu mengangkat-angkat masalah poligami. Ikhwani fillah radhiyallahu iyyakum. Ya, sebagaimana tadi juga diisyaratkan oleh Ustaz Syafiq Bawaziri, bahwasanya yang menyedihkan, yang membuat hati ini terluka, tatkala kita melihat ternyata yang mencela syariat poligami bukan hanya orang kafir, bukan hanya para pendeta, bukan hanya uskup-uskup, bukan hanya pastor-pastor yang mencela poligami, bukan hanya orientalis, orang-orang yang pelajari Islam dalam rangka untuk mencela Islam, tetapi ternyata yang juga mencela Islam, mencela poligami adalah orang-orang Islam itu sendiri. Orang-orang Islam itu sendiri. Bahkan orang-orang berpendidikan, yang memiliki pendidikan, yang memiliki titel doktor, titel master dan yang lainnya, ikut-ikutan mencela poligami. Dan yang mudah terprovokasi dari celah-celahnya jelas kaum wanita. Kaum wanita kalau sudah dengar masalah poligami, memang hatinya agak teriris-iris ya. Menyedihkan, bayangan tidak ada mungkin orang sudah dipoligami sudah akan hancur lebur rumah tangganya. Sehingga mereka para wanita hati mereka sangat mudah ya, ditipu oleh propaganda yang ada, sehingga mereka dengan mudah mendukung penolakan poligami. Bahkan kenyataan yang terjadi di sebagian masyarakat Islam, kenyataan yang sangat menyedihkan. Seorang wanita muslimah, kita tidak berbicara tentang wanita kafir, tentang wanita Nasrani, wanita Yahudi. Kita bicarakan tentang sebagian wanita-wanita muslimah yang begitu bencinya terhadap syariat poligami. Sampai-sampai praktek mereka menunjukkan kalau suami saya berzina, saya izinkan, yang penting jangan apa? Jangan poligami. Kalau sang wanita melapor kepada ibunya, kepada mertua sang lelaki, Bu, suami saya tidak sholat, suami saya Bu pecandu narkoba Bu, gimana Bu? Ya, tidak apa-apa, kamu sabar. Ya, insya Allah akan berikan hidayah kepada suamimu. Gak jadi masalah kalau suaminya pecandu narkoba, apalagi peminum bir, kemudian tidak sholat. Tapi kalau laporan kedua, Bu, suami saya poligami Bu, kamu pulang aja ke sini, cerai, jangan langsungkan pernikahanmu sama suamimu. Tapi suami saya rajin sholat, dia rajin sholat, berhenti pokoknya, putus hubungan sekarang. Jadi subhanallah, suami yang rajin sholat dari poligami ditolak. Lebih baik suami yang tidak sholat, pecandu narkoba, tidak jadi masalah. Ini kenyataannya. Apalagi kalau kita bicara tentang masyarakat muslim di negara-negara Islam. Apalagi kalau bicara tentang praktek poligami di negara-negara kafir, sampai ada sebagian negara yang melarang adanya poligami. Melarang, tidak boleh ada namanya poligami. Tapi kalau zina tidak jadi masalah. Kalau zina kemudian bahkan homoseksual tidak jadi masalah. Tapi kalau poligami tidak boleh. Tapi ada seorang syekh, saya dengar dia cerita tentang kejadian salah seorang muslim yang tinggal di negara kafir. Dia nikah secara diam-diam, nikah dengan seorang wanita, kemudian ditempatkan di sebuah apartemen. Ya, dia hidup sekali-sekali ke istri pertamanya, sekali-sekali ke istri yang keduanya. Akhirnya ada yang melapor kepada istri pertamanya bahwasanya
suamimu telah menikah dengan wanita yang lain. Akhirnya karena nizam atau peraturan pemerintah melarang adanya poligami, maka istri pertama pun melaporkan ke polisi untuk menangkap suaminya yang telah melakukan kriminal. Kenapa? Karena berpoligami. Akhirnya benar, datanglah polisi dan menangkap sang laki dan menangkap juga istrinya yang kedua. Setelah dimajukan ke pengadilan, sang suami harus berbohong supaya dia selamat. Maka dia pun mendatangkan saksi bukti orang-orang yang diajak bohong sama dia untuk mengatakan bahwa istri keduanya hanyalah teman lacurnya, pacarnya doang. Akhirnya setelah terbukti bahwa istri keduanya itu hanyalah sekedar pacarnya, teman untuk berzinanya, maka kata polisi, oh saya kira itu istri keduamu. Kalau itu cuma pacarmu ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Mohon maaf kita nangkap kamu, mohon maaf. Kalau zina enggak jadi masalah ya. Karena ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya kita akan bicarakan syariat poligami adalah syariat yang mukjizat yang Allah turunkan dengan peraturan-peraturan yang batasan-batasan yang ada yang tidak pernah ada pada syariat-syariat sebelumnya. Dan sesungguhnya poligami ini disukai oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh model suku-suku dan negara-negara. Oleh karenanya meskipun orang-orang kafir mereka menolak poligami secara resmi, kalau mereka sendiri melaksanakan praktek poligami. Meskipun seorang punya istri cuma satu, akan pacarnya entah berapa, 10, 12, berzina dengan wanita sebanyak-banyaknya, tidak terlarang di negara mereka. Mereka juga berpoligami, namun dengan cara berzina. Mereka juga berpoligami, namun dengan cara berzina. Ada pun Islam, berpoligami namun dengan cara-cara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat-syarat dan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat orang-orang yang memerangi syariat poligami ini, kita lihat ada 3 golongan. Yang pertama dia golongan orang-orang kafir, yang mereka senantiasa yatarabbasun, mereka senantiasa menanti-nanti kapan hancurnya kaum muslimin, dan mereka menyuarakan haramnya poligami, tidak boleh poligami. Mereka memberikan gambaran yang buruk tentang poligami. Bahkan mereka berusaha membatasi kaum muslimin agar mereka tidak beranak banyak. Mereka mempropagandakan program keluarga berencana. Di mana-mana keluarga berencana, KB 2 anak bahagia. 2 anak bahagia. Saya lihat sampai di Indonesia juga banyak program KB 2 anak apa? Bahagia. Dalam hati saya bagaimana kalau 5 anak lebih bahagia lagi? 2 anak saja bahagia, apalagi 5 anak. Apalagi 7 anak. Dan di antara perkara yang bisa memperbanyak pasukan kaum muslimin adalah program poligami. Poligami saya katakan, salah satu dari keutamaan poligami, kalau keutamaan cuma satu saja, itu sudah cukup menunjukkan kemuliaan poligami. Apa itu kemuliaan poligami? Di antaranya berbanyak pasukan. Di antaranya berbanyak pasukan. Yang kedua, menyenangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Siapa di antara kita tidak ingin menyenangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam satu hadis, "Tazawadil wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumil qiyamah." Wahai kaum muslimin, nikahilah wanita-wanita yang wadud, yang penuh kasih sayang, al-walud, yang mudah untuk melahirkan, yang subur. Kenapa? Fa inni mukathirun bikumul umama yaumil qiyamah, karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, mukathirun bikumul anbiya, aku akan bangga di hadapan para nabi-nabi yang lain dengan jumlah kalian yang banyak. Dengan poligami jelas, siapa yang ingin punya anak 30, kalau istri satu bisa enggak? Enggak bisa. Apalagi ingin punya anak 50, enggak bisa. Enggak bisa. Harus istri 4 bisa punya anak banyak. Oleh karena di antara keutamaan poligami, kalau keutamaan cuma satu ini saja sudah cukup menunjukkan mulianya poligami. Dengan poligami seorang bisa punya anak banyak, menambah pasukan kaum muslimin, dan juga menyenangkan hati Rasulullah SAW tatkala di akhirat kelak. Nah, kita dapati kaum muslimin akhirnya di Indonesia, kaum muslimin yang semangat berkabir. Orang kafir tidak, orang kafir akhirnya banyak jadi masalah. Yang semangat berkabir adalah kaum muslimin. Sehingga sekarang lihat, selain ada kristenisasi, juga orang-orang kufar semakin banyak persentase mereka meningkat. Demikian juga di Mesir. Di Mesir juga demikian, dipropagandakanlah program kami ini. Program kami tidak boleh poligami, kemudian kami sudah tidak boleh poligami, ditambah lagi dengan kami. Supaya
menyedikitkan ya jumlah kaum muslimin. Jadi kelompok pertama jelas ya, orang-orang kafir yang menolak poligami. Kelompok kedua yang menolak poligami adalah dari kaum muslimin, yang mereka membeo saja. Dengar orang nggak boleh tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan. Ada yang bilang poligami ya bisa menimbulkan kemudaratan ini dan itu, ikut-ikutanlah orang-orang ini menolak poligami. Ini jadi masalah masih ringan orang yang ini. Ada kelompok ketiga yang menolak poligami, yaitu orang-orang yang terkagum-kagum dengan syariat barat, dengan gaya hidup barat, yang mereka melihat bahwasanya praktek poligami adalah praktek yang menunjukkan akan kemunduran, tidak sepadan dengan kemodernisasi yang berjalan sekarang ini. Sehingga mereka malu untuk mengatakan poligami bagian dari syariat Islam, malu. Apalagi di hadapan orang barat. Untuk menunjukkan poligami merupakan syariat Islam saja di hadapan kaum muslimin, mereka malu, apalagi untuk disampaikan di hadapan orang barat, orang-orang kafir. Kenapa? Mereka menganggap poligami merupakan syariat jahiliyah, syariat yang mundur, menunjukkan keterbelakangan. Adapun monogami hanya satu istri, itulah kemodernisasi. Disertai dengan zina nggak jadi masalah. Monogami tapi zina, kemudian homoseksual nggak jadi masalah, itulah modern. Jadi yang kita menyedihkan, yang kita sangat menyedihkan kita sebagian kaum muslimin terprovokasi dengan propaganda yang diumbar atau digembar-gembarkan oleh orang kafir tentang jeleknya poligami. Ikhwani billah azza wa jalla, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya sebutkan tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para penolak poligami, karena mereka punya syubhat banyak. Mereka ingin menolak poligami dengan berbagai cara. Mereka lancarkan syubhat-syubhat supaya syariat poligami ini jatuh. Ya. Saya ingin menjelaskan tinjauan Islam tentang syariat poligami sebelum kita menjelaskan tentang syubhat-syubhat. Jadi kita takrir dulu, ya kita jelaskan dulu, baru kita datangkan syubhat agar kita bisa membantu syubhat-syubhat tersebut. Tentunya sebenarnya yang pantas berbicara tentang masalah ini adalah orang yang sudah poligami ya. Ngomong-ngomong, yang sudah poligami dari para hadirin berapa orang? Coba angkat tangan. Saya ingin tahu jawaban siapa di antara. Sudah poligami? Ada yang sudah poligami, saya ingin tahu. Yang belum, kalau gitu yang belum. Alhamdulillah, sudah ada yang ya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Ternyata ada yang menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar katanya. Ya mestinya ada yang lebih berkompeten membicarakan masalah ini. Akan tapi apa boleh buat? Saya terpaksa harus berbicara ya. Meskipun saya sendiri belum praktekkan apa? Poligami ya. Saya belum berpoligami. Ikhwani billah azza sebagaimana saya jelaskan tadi, syariat poligami itu merupakan syariat mukjizat, memiliki ijaz. Mukjizat karena tidak ada syariat yang seperti syariat poligami sebelumnya. Pertama kita jelaskan bahwasanya Islam bukanlah agama yang ibtikar, yang pertama kali mengadakan poligami. Bukan, jadi poligami itu sudah ada. Poligami sudah ada tersebar di alam semesta, baik di kabilah Arab maupun di kabilah-kabilah yang lainnya. Bahkan di Romawi, di orang-orang kafir terdahulu, baik dalam agama Yahudi maupun agama Nasrani, mereka semua mengenal poligami. Demikian juga kabilah-kabilah yang sampai diterapkan sekarang ini, masih ada kabilah-kabilah yang biasa bagi mereka poligami. Seperti kabilah-kabilah di Afrika. Mudah bagi mereka untuk poligami. Saya punya teman banyak di Jamiah Islamiyah, di Islamic University, orang-orang Afrika, Nigeria, Tunisia. Mereka mengatakan, ya Firanda, kita kalau nikah cuma satu, aib. Apa? Aib. Kita akan dituduh macam-macam, dituduh apa namanya? Impoten lah, dituduh macam-macam. Jadi minimal dua. Jadi aib. Sampai saya punya teman ada di Ummul Qura, orang Afrika. Kebetulan waktu saya hajian sama dia bersama seorang syekh dari Riyadh. Kita tahu mahasiswa gajinya paling 850 rial.
Sementara dia punya istri 3 orang ini. Istri 3. Maka seorang syekh dari dia tanya, orang syekh Saudi kan gajinya banyak kan. Kalau poligami wajar ya 850 real, istrinya berapa? 3. Maka syekh ini bertanya kepada dia, ya akhi, antum istri 3 taruh di mana? Karena nggak mungkin dia sewa rumah 2 kan. Mahal sewa rumah sekarang 1 bulan aja 1.000 real. Dia punya rumah 1 aja, istrinya 3. Maka saya ini bingung, kamu taruh istri kamu di mana? Ketika jangan, aku urusan, mau saya taruh di belakang, di bawah tempat tidur, mau di atas tempat tidur, terserah saya. Dan dia masih tersebut itu. Intinya itu syariat yang bagi mereka biasa poligami. Kondisi masyarakat mereka menerima poligami. Bahkan orang yang tidak poligami dicela. Makanya antum kalau sulit poligami di Indonesia, poligami di Afrika tidak masalah. Insya Allah diterima di sana dengan mudah. Jadi intinya masalah poligami adalah suatu yang tersebar kala itu, baik dipraktikkan oleh orang kafir, orang-orang majusi, penyembah berhala, penyembah matahari, semua yang mempraktikkan poligami. Demikian juga masyarakat jahiliyah di kabilah Arab, mereka juga berpoligami. Ada di antara mereka yang istrinya puluhan, ada di antara mereka yang istrinya 100, ada di istrinya ya belasan, ya banyak. Datanglah syariat Islam bukan mengadakan baru syariat poligami, bukan. Tapi Islam mengatur poligami yang sudah ada supaya tidak fawdha, tidak kacau balau, tidak amburadul. Diaturlah oleh syariat Islam. Jadi orang yang mengatakan Islam, kenapa bikin syariat poligami? Dia bilang tidak, Islam tidak membuat syariat poligami. Islam mengatur poligami yang sudah beredar menurut fitrah manusia. Sudah ada, tinggal diatur oleh Islam. Di sinilah letak mukjizatnya syariat poligami. Kenapa? Karena bisa mengatur dengan persyaratan yang ketat. Dengan persyaratan yang ketat. Oleh karena iman yang jelas dari Allah Yaikum, kalau kita perhatikan tentang syarat-syarat yang diletakkan oleh Islam tentang poligami, ya, menunjukkan persyaratan yang memang benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang paling utama adalah keadilan. Iya atau tidak? Seorang suami yang poligami harus bersikap adil. Kalau tidak adil, tidak layak untuk jadi seorang pemerantai poligami. Praktis poligami harus orang yang adil. Ini syarat ketat yang diletakkan oleh Islam. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah SAW. Maka kalau mer'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'in. Barang siapa yang memiliki 2 istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, tidak adil dalam mempergauli kedua istri tersebut, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Dalam hadis yang lain, wasyiqquhu saqit, badannya jatuh satunya. Bayangkan dia jalan di hari kiamat di hadapan khalayak, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini badannya miring? Oh, itu orang poligami tapi enggak adil. Jadi bahan yang memalukan di hadapan masyarakat banyak. Oleh karena Islam memberikan persyaratan tentang poligami. Diatur poligami tersebut sudah ada, tetapi diatur dengan persyaratan di antaranya harus bersikap adil. Dan kalau kita bicara tentang masalah adil ini, terlalu banyak pembahasan dalam kitab-kitab fikih menjelaskan tentang yang dimaksud dengan keadilan ini. Dalam segala hal, ya, dalam segala hal kecuali masalah hati, masalah kecintaan, itu seorang tidak bisa adil. Karena tidak mungkin seorang kemudian punya istri 4, dia bagi-bagi untuk si A 25%, si B 25%, si C 25%, si D 25%. Susah bagi hati seperti itu. Susah, ya. Tapi dimaksud dengan keadilan sih dari sisi misalnya ghina, jatah mabit, kemudian dari sisi nafkah, memberi nafkah, dari bentuk apa misalnya berhubungan, ya juga harus dengan keadilan. Sampai disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, Nabi SAW adil dalam segala hal, bahkan dalam masalah ciuman pun Nabi SAW pun adil. Jangan sampai seorang punya berpoligami, istrinya 4, akhirnya dia tiap malam pertama nginap istri pertama, malam kedua istri kedua, malam ketiga istri ketiga, malam keempat istri keempat. Tapi yang digauli, dijimai cuma istri keempat terus. 1, 2, 3 dilewati saja, lewat tempat tidur, numpang orang di situ. Yang keempat baru digauli. Ini ketidakadilan. Jadi bukan hanya adil dalam sisi nafkah, bahkan sebagian ulama mengatakan dalam
jima, dalam berhubungan pun harus bersikap adil. Ya. Karena setiap wanita punya hasrat, kecuali memang istrinya. Kalau istrinya tidak berhasrat, itu lain cerita. Jadi persyaratan diletakkan oleh syariat Islam tentang keadilan merupakan persyaratan yang ketat. Syarat yang kedua selain adil, ya. Islam juga mempersyaratkan kemampuan. Bahwasanya orang yang berpoligami harus punya kemampuan dari sisi, ya, fisik maupun dari sisi nafkah. Dia punya kemampuan. Jangan berbicara tentang poligami. Tapi istri pertama saja, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' fa 'alaihi bis-siyam, fa innahu lahu wijah. Kata Nabi SAW, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan al-ba'a, maka menikahlah. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan, kemudian bisa menjaga kemaluan, lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, tidak memiliki kemampuan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini bicara tentang istri yang pertama. Istri yang pertama disyaratkan oleh Islam untuk memiliki kemampuan, baik kemampuan untuk berjima, ya, maupun kemampuan dalam sisi nafkah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal yastaqbil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah. Hendaknya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, dia menjaga dirinya sampai Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemampuan, baru kemudian dia menikah. Kalau tidak memiliki kemampuan, maka dia untuk menurunkan syahwatnya hendaknya dia berpuasa. Ini berbicara tentang istri pertama, bagaimana tentang istri kedua. Oleh karenanya, ikhwani fillah azza ya, sebagaimana kita membela poligami, kita juga mencela orang-orang yang salah praktek tentang poligami, yang semangat melaksanakan poligami namun tidak melihat syarat-syaratnya dan batasan-batasannya. Yang penting saya nikah 2, nikah 3, nikah 4. Kenapa? Ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya kemampuan, tidak jadi masalah. Akhirnya terkadang menimbulkan keributan. Orang yang sudah poligami, dia akan menjadi sorotan masyarakat. Dan karena itu dia sedang berjihad. Kalau dia bisa bersikap adil, membahagiakan keempat istrinya, tidak menimbulkan permasalahan, maka subhanallah dia akan berikan contoh yang luar biasa. Dan saya anggap itu merupakan jihad di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena syariat poligami syariat yang dijauhi. Bahkan dijauhi kaum muslimin. Para lelaki semua pernah melaksanakan poligami. Kenapa? Tidak ada contoh yang berhasil. Kurang contoh yang berhasil. Ada contoh yang berhasil tidak ketahuan. Yang ketahuan yang diumbarkan di media massa yang buruk-buruk saja. Padahal yang berhasil juga ada. Oleh karena jika seorang kemudian berpoligami dan berhasil, itu adalah bentuk dakwah yang sangat luar biasa, menjelaskan bahwa syariat poligami merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang ya, kadang poligami hanya sekedar bangga-banggaan ini saja. Saya sudah istri 3, kamu berapa? 1, saya sudah 3. Bangga. Bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga riya kalau orang seperti ini poligami tapi dalam rangka untuk apa? Dipamerkan. Ini riya karena poligami ibadah. Poligami adalah ibadah. Jika seorang mengerjakannya bukan karena Allah tapi sekedar ingin memamerkan, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ingin pamer. Sebagian orang melaksanakan poligami bayangannya sungguh nikmat. Bayangannya nikmat doang. Nikmat, masya Allah, istri 2 ya. Malam di A, yang malam kedua di B ya. Masya Allah ya, rebut-rebutan saling, mas malam ini tempat saya aja mas, yang lainnya mas ya. Yang satunya cabut ke tiang kanan, yang satunya cabut ke tiang kiri. Masya Allah. Bayangannya nikmat tentang poligami. Dia lupa bahwasanya di balik poligami ada kewajiban-kewajiban. Karena ikhwani fillah radhiyallahu anhum, poligami itu mulia. Ya. Bukan dari zat seorang sekedar menikah 2, 3 kemudian dia sudah dapat kemuliaan, enggak. Tapi di balik itulah ada kemuliaan. Jadi jangan dibayangkan sekedar saya sudah nikah 2, 3 berarti saya sudah menjalankan sunnah Nabi. Belum. Karena poligami yang menjadikan seorang mulia adalah konsekuensi yang timbul dalam poligami. Oleh karena para ulama sampai khilaf di antara para ulama, apakah hukum asal poligami ini adalah mubah atau sunnah? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan hukum asalnya mubah, diperbolehkan dan bukan sunnah, tentu dengan persyaratan. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah jika seorang mengerjakannya dengan syarat-syarat yang telah
dipenuhi. Oleh karena kita katakan poligami jadi sunnah kapan? Tatkala dikerjakan dengan memenuhi persyaratan. Tatkala seorang suami bisa bersikap adil. Tatkala seorang suami bisa bersikap adil baik dari sisi nafkah maupun dari sisi jatah tidur. Dan jika seorang suami mampu untuk mengatur rumah tangganya yang 4, itulah sunnah yang dikerjakan, itulah sunnah. Adapun hanya sekedar menikah 1, 2, 3, 4, itu bukan sunnah dari sisi itu. Itu hanya perkara mubah. Sunnahnya dari sisi konsekuensi yang timbul setelah itu yang bisa dikerjakan oleh seorang lelaki. Oleh karena itu jelaskan Allah yakum. Saya ulangi lagi bahwasanya poligami dahulu sudah ada di masyarakat, di negara, di dunia ini. Kemudian datang Islam mengatur poligami dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat, di antaranya kemampuan dari seorang suami untuk bisa berpoligami, dan yang kedua adalah sikap keadilan. Tapi barang siapa yang tidak mampu untuk bersikap adil, tidak memiliki kemampuan secara nafkah, secara zahir, maka dia tidak layak untuk berpoligami. Oleh karena tidak semua orang berhak untuk berpoligami. Yang berhak untuk berpoligami adalah orang yang kira-kira mampu untuk bisa memenuhi persyaratan poligami. Kemudian di antara syarat poligami juga, yaitu membatasi hanya sampai jumlah 4, tidak boleh lebih dari 4. Oleh karena yang tatkala turun syariat poligami, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang memiliki istri lebih dari 4 disuruh oleh Nabi SAW untuk diceraikan kecuali 4 orang. Sebagaimana yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Ghailan bin Salam al-Thaqafi. Dia masuk Islam dan dia punya istri 10 orang. Istri 10 orang. Maka Nabi SAW berkata kepada Ghailan ini radhiyallahu ta'ala anhu, "Ikhtar minhunna arba'an." Pilihlah 4 dari 10 orang tersebut, yang 6 ceraikan. Demikian juga sahabat yang lain seperti Umairah al-Asadi. Dia mengatakan, "Aslamtu wa indi thamani niswah." Saya masuk Islam dan saya memiliki 8 orang istri. Maka saya pun pada waktu dari kali Nabi SAW, maka saya pun menyebutkan tentang kondisi saya kepada Nabi SAW, bahwasanya saya memiliki 8 orang istri. Kata Nabi SAW, "Ikhtar minhunna arba'an." Pilihlah 4 dari 8 orang tersebut. Demikian juga sahabat yang lain yang bernama Naufal bin Muawiyah ad-Dailami. Dia berkata, "Aslamtu wa indi khamsatun, fa'adibtu ila aqdamihinna niswatan. Faqala li Rasulullah SAW, ikhtar arba'an ayyuduhunna syi'ta, wa gharikil ukhra." Dia mengatakan, saya tatkala masuk Islam saya memiliki 5 orang istri. Maka saya tatkala itu memilih 4 yang paling duluan menjadi istri saya. Jadi istri yang terakhir saya ceraikan. Akan tapi Nabi SAW mengatakan, ikhtar arba'an ayyuduhunna syi'ta. Pilih saja 4, terserah kamu, tidak mesti yang pertama kali nikah, terserah yang mana yang kamu pilih. Kata dia, akhirnya saya pun dengan kata Nabi SAW, "Walikil ukhra," dan ceraikan yang salah satunya. Jadi sisakan 4, yang satunya dicerai. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya dan ini merupakan ijma ulama bahwasanya seorang muslim hanya boleh menikah sampai 4. Ada sebagian ulama yang menyelisih dari mazhab Zahiriyah yang mengatakan boleh lebih dari 4. Tapi kita katakan yang benar hanya 4 berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang istrinya lebih dari 4 untuk diceraikan dan meninggalkan 4 saja. Karena sebagian ulama memahami faqihu ma tawalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Tatkala Allah berfirman, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai. 2, 3 dan 4. Kata mereka 2 tambah 3 berapa? 5 tambah 4 9, berarti boleh 9. Sebagaimana Nabi SAW yang benar tidak. Yang dipahami oleh para sahabat, dan itu adalah hadis Nabi SAW, bahwasanya 9 orang istri itu merupakan kekhususan Nabi SAW. Dan Nabi SAW mensyariatkan kepada kaum muslimin hanya boleh 4. Dengan dalil yang tadi kita sebutkan, tatkala ada sahabat yang memiliki istri lebih dari 4, maka disuruh cerai oleh Nabi SAW, dan Nabi menyuruh mereka untuk mensisakan 4 orang istri saja. Kalau ada yang bertanya, kenapa mesti 4 saja? Kenapa tidak 5? Kita bilang itu syariat Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika atau mungkin secara penglihatan kasat mata, bahwasanya kemampuan seorang suami mengatur 4 itu masih memungkinkan. Mungkin ada satu saya bisa mengatur 10 orang, kita bilang mungkin kau bisa, tapi syariat itu turun secara umum bagi seluruh kaum muslimin secara umum. Kalau 4 orang masih bisa apa?
masih bisa dipegang, masih bisa diatur. Kalau sudah 5, 6 sudah sulit. Ya. Itu pun kita tidak tahu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hanya 4 bagi kita. Lebih dari itu ya secara zahir sulit seorang untuk mengatur kebahagiaan, mengatur anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Kalau istrinya sampai 5, sampai 10, sampai 100 ya susah ya. Susah untuk mengatur yang lebih daripada itu. Oleh karena kita mengatakan di antara kelebihan syariat poligami yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga membatasi hanya 4 bagi kita-kita yang ingin berpoligami. Yang 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 paling maksimal. Lebih dari itu tidak boleh. Ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat poligami yang ini sering disampaikan oleh para ulama, poligami merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi problematika sosial masyarakat. Problematika sosial masyarakat, baik problematika secara individu maupun secara umum. Secara individu, kita dapat bahwasanya ada seorang wanita yang mungkin janda, tidak punya anak, tidak punya suami, sudah memiliki anak banyak. Wanita seperti ini perlu ditolong. Ya, kita butuh para pejuang-pejuang untuk menikahi wanita-wanita yang janda seperti ini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang mandul, sementara suaminya ingin memiliki keturunan. Akhirnya suaminya kalau tidak boleh poligami, dia akan menceraikan wanita ini, mencari wanita yang lain. Ya, kondisi seperti ini, ya ada tawaran syariat poligami untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Kita dapat juga sebagai lelaki memiliki syahwat yang sangat tinggi, memiliki kemampuan seksual yang sangat tinggi, ya. Sehingga dia kalau satu dia tidak puas, kurang, masih ingin menyalurkan ya pada saluran yang tepat, bukan saluran sembarangan. Ada sebagian orang seperti ini. Ya. Kita jangan bicara Indonesia, kita bicara dunia. Ada orang Afrika yang kuat-kuat ya, ada orang Arab yang kuat-kuat, ada orang Indonesia juga yang kuat-kuat. Kita bicara tentang bukan skala Indonesia, kita bicara skala dunia. Ada laki-laki yang sangat kuat. Istri satu yang meskipun sudah cantiknya luar biasa tidak bisa memuaskan dia harus mencari tambahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran syariat poligami. Oleh karenanya ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seorang wanita dari negara kafir yang memprotes seorang dai mencela syariat poligami, maka dari ini menjelaskan bahwasanya syariat poligami merupakan syariat mukjizat yang mengatasi banyak problematika sosial kemasyarakatan. Dijelaskan dari banyak sisi. Di antaranya dia mengatakan tentang jumlah wanita yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah lelaki yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita. Jumlah lelaki sedikit dibandingkan jumlah wanita. Belum lagi di negara kafir tersebut dibolehkan ya homoseksual. Betapa banyak laki-laki yang nikah sama laki-laki. Homoseksual aja berapa puluh juta. Kasihan laki perempuan, harusnya laki-laki nikah dengan wanita, hanya laki-laki nikah sama laki-laki, hanya wanita ini pada nganggur. Siapa yang bertanggung jawab dengan wanita yang banyak seperti ini jutaan? Tidak ada yang menikahi. Jadi subhanallah, problematika yang ada di negara-negara kafir ya. Tatkala banyak wanita yang nganggur, tidak ada yang menikahi mereka, hanya timbul penyakit-penyakit sosial, timbul banyak perzinahan, timbul liwat, timbul lesbi dan macam-macam. Orang punya anak lahir tanpa ayah ya. Banyak problematika yang timbul di negara-negara mereka. Seandainya mereka menerapkan poligami, maka akan hilang problematika tersebut. Ini menunjukkan bagaimana ya, rahmatnya syariat poligami. Karena berbicara bukan hanya sekadar skala individu, tapi skala negara, ya. Skala masyarakat sosial. Dengan adanya syariat poligami, banyak penyakit sosial yang bisa dihadapi. Oleh karena ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mungkiri bahwasanya dalam poligami ada kemudaratan. Ini benar. Kita tidak mungkin. Seorang wanita bagaimanapun dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti cemburu. Dia pasti cemburu tatkala ada istri yang kedua. Ini sudah sifat dasar seorang wanita. Betapa takwanya dia akan cemburu. Jangankan wanita zaman sekarang, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun timbul cemburu di antara mereka. Bagaimana dalam hadis yang sahih menjelaskan kecemburuan sebagian istri-istri Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala
kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah diketahui oleh para sahabat seluruhnya. Sahabat sudah tahu bahwa Rasul paling cinta kepada Aisyah. Oleh karena itu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya, ayun nasi ahabbu ilaik, siapa orang paling kau cintai wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Aisyah. Aisyah yang paling saya cintai. Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabat. Sehingga para sahabat tahu bahwa Rasulullah SAW sangat cinta kepada Aisyah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh para sahabat? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kalau ingin memberikan hadiah kepada Nabi, mereka tunggu Nabi sampai di rumah Aisyah. Jadi kalau lagi di rumah Ummu Salamah tidak dikasih hadiah, lagi di Zainab tidak dikasih hadiah, lagi di Hafsah tidak dikasih hadiah, sampai Nabi di rumahnya Aisyah baru berbondong-bondong kasih hadiah kepada Nabi SAW. Kenapa? Tatkala Nabi SAW di rumah istri yang paling dia cintai, hati Nabi berbinar-binar. Pas waktunya untuk kasih hadiah. Ini dilakukan oleh para sahabat. Akhirnya diprotes oleh istri-istri Nabi yang lain. Mereka tahu para sahabat tidak beres, kenapa kasih hadiah tatkala di rumah Aisyah? Kenapa para sahabat kalau mau kasih hadiah harus tunggu di rumah Aisyah? Akhirnya mereka utuslah Ummu Salamah untuk melaporkan kepada Nabi SAW. Ummu Salamah adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan sangat dewasa. Mendatangi Nabi SAW mengatakan, wahai Nabi, sungguhnya istri-istrimu, ya, mereka protes, ingin agar para sahabat kalau mau kasih hadiah jangan pas lagi di rumahnya siapa? Aisyah. Tapi di mana saja engkau berada kasih hadiah. Nabi tidak gubris, hanya diam. Akhirnya pas jatah Ummu Salamah yang berikutnya, enggak ya, hari ke-9 kan, istri Nabi 9, tiap hari ganti-ganti. Hari ke-9 berikutnya ngomong lagi Ummu Salamah, wahai Rasulullah, istri-istri memprotes. Rasulullah diam lagi. Sampai di putaran berikutnya lagi protes lagi. Ini ditegur oleh Nabi SAW. La tu'dhini fi Aisyah, jangan kau ganggu aku dengan masalah Aisyah. Ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata memang para sahabat sudah tahu tentang kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah. Bahkan istri-istri Nabi yang lain pun cemburu kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Istri-istri yang lain mengutus. Bukan cuma Ummu Salamah yang diutus, Fatimah juga diutus untuk protes mengadu kepada Nabi SAW. Maka tapi itu masalahnya, masalah kecintaan. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Kata Nabi SAW, ya Allah, ya inilah pembagianku secara zahir, saya adil ya Allah Subhanahu wa taala. Secara masalah jatah nginap, kemudian masalah nafkah, Rasulullah adil. Akan tapi masalah cinta, kata Nabi SAW, fala talumni fima tamlik wala amlik. Jangan kau cela aku ya Allah pada perkara yang kau kuasai. Hati adalah masalah engkau ya Allah, engkau yang menguasai hatiku. Dan aku tidak bisa menguasai hatiku. Aku tidak bisa membagi hatiku menjadi 9 masing-masing persen kepada istri-istriku. Allah yang menjadikan Nabi SAW sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, memang benar bahwasanya poligami itu menumbuhkan kemudaratan bagi istri yang pertama atau istri yang kedua, merasa bahwasanya sebagian cintanya diambil oleh istri yang kedua atau istri yang ketiga. Istri yang pertama merasa dizalimi. Kita mengatakan bahwasanya kemudaratan itu timbul. Mungkin engkau bersedih wahai istri pertama. Akan tapi syariat bukan hanya melihat dirimu saja, syariat melihat kepada skala masyarakat, skala negara. Bahwasanya banyak wanita-wanita yang butuh diselamatkan, banyak wanita-wanita yang butuh kasih sayang, banyak wanita-wanita yang butuh untuk dinafkahi. Oleh karenanya tatkala syariat menimbang antara kemaslahatan yang begitu besar dibandingkan dengan kemudaratan yang kecil, ya, maka syariat mendahulukan kemaslahatan yang umum dibandingkan dengan kemaslahatan yang bersifat pribadi. Oleh kita katakan meskipun, ya, dalam poligami menimbulkan kemudaratan sedikit, yaitu dengan sedihnya wanita yang pertama dia merasa dizalimi atau cintanya merasa terbagi, ya kita katakan bahwasanya syariat memandang dalam skala negara dan kemaslahatan poligami adalah kemaslahatan yang luas dan umum. Oleh karenanya syariat mendahulukan kemaslahatan tersebut dan meninggalkan kemaslahatan pribadi bagi istri yang pertama. Oleh karena ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan dalam suatu seminar tentang masalah poligami. Dan waktu itu ada dihadiri oleh para wanita. Maka berdirilah wanita yang pertama protes tentang poligami. Wanita yang pertama protes, saya tidak terima ada poligami. Poligami adalah syariat yang menzalimi para wanita. Poligami adalah syariat yang menjatuhkan derajat wanita. Berdiri wanita yang kedua, maka tidak, poligami adalah syariat yang memuliakan wanita. Poligami adalah syariat yang menyanjung para wanita. Poligami adalah syariat yang memperhatikan para wanita. Ternyata dicek
daripada jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah lelaki. Ya, gampang saja, tinggal kita pergi ke Mustasfal Wiladah, tempat rumah sakit, lihat mana tahun ini data kelahiran anak laki-laki berapa, kita bandingkan dengan kelahiran anak wanita. Secara umum, kebanyakan jumlah wanita lebih banyak daripada lelaki. Ya, ini sudah menunjukkan pentingnya poligami. Ya, kita sampaikan kepada para ummahat, kepada akhwat, bukankah Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menghendaki kebaikan untuk dirinya. Apakah dia tidak sedih kalau melihat saudarinya yang terlunta-lunta tanpa suami, perawan tua, janda, ya, dan gadis-gadis yang tidak ada yang menyentuh mereka, tidak ada yang mengayom mereka? Tentunya wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan tersentuh hatinya. Ya, kita ingatkan tentang hadis ini ya, kepada para wanita yang menolak dan memerangi poligami. Kita jelaskan bahwa jumlah wanita secara umum lebih banyak. Belum lagi banyak sisi yang menyebabkan pentingnya untuk poligami, dan ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti dalam Adwaul Bayan, dalam tafsirnya. Ya, dia menyebutkan bahwa jumlah lelaki pertama lebih sedikit. Yang kedua, pekerjaan lelaki ya, pekerjaan yang berat. Terkadang ya pekerjaan di jalan, mungkin supir nabrak, meninggal, banyak pekerjaan yang ditambang, kejatuhan batu, banyak pekerjaan berat yang dihadapi oleh para lelaki yang mereka terancam untuk meninggal. Yang berikutnya, kebanyakan lelaki lebih duluan meninggal daripada wanita. Biasanya suami duluan meninggal baru kemudian istrinya. Istri biasanya lebih awet hidup daripada bukan awet muda ya. Istri lebih awet hidup daripada suami-suami ya. Jadi pertama tadi apa, jumlah laki lebih sedikit. Yang kedua, pekerjaan mereka mengantarkan mereka pada bahaya. Yang ketiga, para laki biasanya umurnya lebih singkat daripada para ibu-ibu. Yang keempat, tidak semua lelaki siap untuk nikah. Kalau terjadi dengan menikah, banyak lelaki yang sudah ingin sekali menikah, sudah di ujung tanduk, cuma nggak bisa, nggak punya duit. Ya. Apalagi di sini mahar yang begitu mahal. Ya. Mahar yang begitu mahal. Jadi biasanya terkadang mau nikah mahal, kenapa nggak punya pekerjaan? Sementara wanita kalau sudah haid sudah siap menikah. Yang tidak mau saja, ya siap sudah. Cuma kadang tidak mau, ada alasan, ingin bebas dulu. Tapi kalau segi persiapan sudah siap. Wanita kalau sudah haid sudah siap semuanya. Belum haid aja sudah siap, apalagi sudah haid. Laki-laki enggak, dia harus punya kemampuan. Ya. Kemudian sebab yang kelima, yang berapa? Yang kelima ya. Saya lupa yang kelima ini apa? Ya, yang kelima adalah bahwasanya para lelaki hasratnya tanpa batas ya. Sampai umur 90 masih berhasrat. Dan perempuan setelah mencapai sinul yas, menopause, ada yang umur 40 sudah enggak kuat, ada yang 50, ada yang 60 tahun. Sementara suaminya 70 tahun masih semangat 45. Oleh karena saya pernah bertemu dengan seorang sudah tua, sudah umur 60 lebih, menikah dengan seorang janda seperti masih di bawah 40. Kata dia, Ustaz boleh tahu, di atas ini 60-an, di bawah 30-an katanya. Saya masih kuat, intinya seperti itu. Dan saya pernah ngisi pengajian di Mekah, salah satu masjid di Mekah. Pas di depan jemaah haji, kebetulan sebenarnya ada syekh, cuma syeknya berhalangan, jadi saya ngisi langsung. Saya waktu mengisi tentang masalah bahaya zina, ya, tentang bahaya zina. Setelah saya ngisi pengajian, datang seorang tua berumur 70 lebih, datang dengan penuh rasa ketakutan. Kata dia, Ustaz, apakah onani sama dengan zina, Ustaz? Kenapa Pak? Karena saya sering onani. Kenapa onani Pak? Sudah umur 70 tahun. Ustaz, istri saya umurnya 60 tahun, sudah tidak mau melayani saya. Katanya kalau saya berhubungan katanya sakit lah, macam-macam lah, alasannya banyak ya. Sementara saya masih dingin Ustaz. Kalau saya mau nikah lagi diketawain sama cucu-cucu saya. Akhirnya gimana Ustaz? Saya ini onani Ustaz, apakah dia ketakutan, dia benar-benar bertakwa kepada Allah. Setelah saya jelaskan tentang bahaya zina, disangka onani itu termasuk apa? Zina. Akhirnya jelaskan Pak, ya, kalau begitu caranya mudah, tinggal kalau istri bapak rasa sakit, kalau bapak malu untuk nikah lagi, ya sudah, yang mau nikah istri bapak nggak jadi masalah. Oh boleh Pak, alhamdulillah. Maaf, ini sekedar gambar
sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan para lelaki. Selanjutnya kita akan menyebutkan syubhat-syubhat yang terlontarkan yang berkaitan dengan poligami. Itu usaha-usaha yang dilakukan oleh sebagian orang untuk menolak poligami. Di antaranya syubhat yang paling kuat yang sering disampaikan oleh orientalis, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Rasulullah SAW adalah rajulun syahwani, seorang yang hanya mengumbar hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Buktinya apa? Nikah dengan 9 orang. Apakah tidak cukup bagi dia cuma 4 orang? Kenapa harus sampai 9 orang? Kita katakan bahwa ini syubhat yang kuno, yang sudah diucapkan dan tidak berbicara tentang hakikat. Jadi orientalis itu apa? Orientalis itu orang kafir yang belajar tentang agama Islam, agamanya orang timur. Mereka mempelajari bukan mencari kebenaran, dalam rangka untuk merusak Islam, dalam rangka untuk mencari aib-aib Islam. Dan mereka tidak akan menemukannya kecuali dengan kebohongan. Mereka tidak akan menemukan aib dari agama Islam yang sempurna kecuali dengan berbohong. Sebagai bukti mereka berbohong tentang Nabi SAW. Mereka mengatakan Nabi adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Padahal mereka ngerti Nabi SAW kebanyakan istri-istri beliau adalah lebih dari 50 tahun. Kalau Nabi SAW ingin mengubah hawa nafsunya, ngapain dia sama mbah-mbah yang sudah umur 50 tahun? Kebanyakan istri Nabi kemudian lebih daripada 50 tahun. Dan Nabi SAW tidak ada seorang perawan pun yang dia nikahi kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Uridu fil manam salatan marat atau maratain." Karena Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi, dan kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Aku melihat engkau wahai Aisyah dalam mimpiku 2 kali atau 3 kali. Jadi dan disebutkan Jibril membawa gambar Aisyah, kemudian Jibril mengatakan, "Hadihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Wahai Nabi, inilah Aisyah istrimu di dunia dan akhirat. Jadi Nabi SAW menikah dengan Aisyah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan di balik itu ada hikmah-hikmah yang sangat banyak. Kenapa di antaranya hikmah menikah dengan Aisyah untuk menyambung silaturahmi dengan siapa? Kekerabatan dengan Abu Bakar radhiyallahu taala, seorang sahabat terbaik Nabi SAW yang telah banyak berkorban kepada Islam dan berkorban untuk Nabi SAW dengan hartanya dan jiwanya. Maka Nabi SAW menyambung silaturahmi dengan Aisyah radhiyallahu anha dengan menikahi Aisyah. Yang kedua, Aisyah adalah wanita yang sangat cerdas. Disebutkan oleh Zuhri, Aisyah menghafal kalau tidak salah 12.000 bait syair Arab dihafal oleh beliau. Bahkan Rasulullah SAW sudah meninggal, jika ada khilaf di antara para sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, kalau sahabat khilaf mereka datang ke Aisyah ingin tahu bagaimana pendapat yang benar, menunjukkan Aisyah adalah wanita yang sangat cerdas. Dan beda antara Aisyah dengan istri-istri yang lain. Aisyah radhiyallahu anha masih perawan, dia menikah dengan Nabi SAW, jadi otaknya lebih fresh dan lebih mudah untuk menghafal karena belum ada pengalaman dahulu. Yang ini membuat Aisyah banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Termasuk sahabat yang paling banyak menghafal hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha, terutama hadis-hadis yang berkaitan dalam rumah. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Nabi punya istri masih ada 8 yang lainnya. Akan tapi mereka tidak meriwayatkan hadis sebagaimana Aisyah. Oleh karena Nabi SAW menikahi Aisyah dalam umur yang sangat muda dan masih dalam keadaan perawan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hikmah-hikmah di balik itu. Sebaliknya istri Nabi yang lainnya seluruhnya janda. Oleh karenanya kalau kita lihat sejarah Nabi SAW, ya, menunjukkan Nabi bukanlah rajulan syahwaniyan, bukan seorang yang mengikuti hawa nafsunya. Yaitu Nabi SAW menikah dengan siapa? Dengan Khadijah. Tatkala Nabi berumur berapa? 25 tahun. Khadijah umurnya berapa? 40 yang ma'ruf dalam riwayat al-Waqi. Jadi umur beliau 40 tahun tatkala itu. Kalau Rasulullah SAW ingin syahwat, ngapain nikah dengan wanita umur 40 tahun? Kemudian Rasulullah SAW bersama Khadijah sampai Rasulullah SAW 25 tahun, sampai umur beliau berapa? 50 tahun. Dan beliau tidak pernah poligami tatkala itu. Ya. Menunjukkan tatkala itu belum ada hikmah di balik poligami sehingga beliau tidak poligami. Setelah itu 3 tahun sebelum hijrah, baru beliau menikah dengan istri beliau yang kedua yang bernama Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala, yang umur Saudah tatkala itu berumur 55 tahun. Setelah meninggal siapa? Khadijah. Kemudian menikah dengan Saudah, nenek tua, ada umur berapa? 55 tahun. Kenapa? Karena ingin menolong Saudah binti Zam'ah. Suami dari Saudah bernama Safran bin Amr meninggal tatkala hijrah di Habasyah. Jadi suaminya Safran ini, suaminya Saudah adalah seorang
yang di antara para sahabat yang di awal-awal para sahabat ketika dia berhijrah di Habasyah dia meninggal di sana. Sehingga tatkala Saudah pulang dinikahi oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dia sekarang sendiri. Kalau dia balik ke rumahnya, balik ke rumah orang tuanya bisa dipaksa untuk kembali murtad karena tidak ada suaminya lagi. Oleh karena Nabi SAW menolong Saudah kemudian menikahi Saudah janda yang sudah tua dalam rangka untuk menyelamatkan Saudah dan dalam rangka juga untuk menarik hati keluarganya. Ya karena secara otomatis ya kalau ada dari saudara kita yang menikah dengan seorang, kita akan terasa ada saudara, ada perasaan tali persaudaraan. Meskipun tadinya musuh, tapi ada sedikit tali persaudaraan untuk melembutkan hati keluarga dari Saudah. Kemudian setelah tahun berikutnya baru Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah. Menikah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala dengan hikmah-hikmah yang tadi saya sebutkan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah. Hafsah adalah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan Hafsah ini bukanlah seorang wanita yang terkenal cantik, dia wanita biasa, tidak cantik. Akan lagi suaminya meninggal dalam perang Badar. Ya, tatkala suaminya meninggal, Nabi SAW segera menikahi siapa? Hafsah. Yang kebetulan juga Hafsah adalah putri dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi banyak hikmahnya menarik menjalin persaudaraan dengan Umar dan juga untuk menolong seorang wanita janda yang baru saja ditinggal oleh suaminya meninggal dalam perang mati syahid. Kemudian juga misalnya Zainab binti Khuzaimah dinikahi oleh Nabi SAW karena suaminya meninggal. Ubaidah bin Harith yang meninggal juga dalam perang Badar. Tatkala sebelum perang Badar terjadi duel antara 3 orang dari kaum musyrikin dan 3 orang dari kaum muslimin. Di antaranya Ubaidah bin Harith, dia berperang melawan salah seorang dari orang musyrik, kemudian dia terluka, kemudian akhirnya meninggal dunia. Yang Ubaidah termasuk orang yang sudah tua di antara kaum muslimin. Ini menunjukkan Zainab binti Khuzaimah juga bukan wanita yang muda, katakan sudah berusia dan juga merupakan seorang janda. Kemudian juga Rasulullah menikahi setelah itu Ummu Salamah. Ummu Salamah kita tahu suaminya Abu Salamah, sahabat yang ma'ruf. Tatkala Abu Salamah meninggal, Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah. Semuanya janda. Kemudian Zainab binti Jahsh juga demikian. Tadinya nikah dengan Zaid bin Harithah, kemudian diceraikan oleh Zaid bin Harithah, dinikahi oleh Nabi SAW untuk menolak persangkaan orang bahwasanya Zaid adalah anak dari Muhammad SAW. Karena Zaid bin Harithah adalah seorang budak yang dibeli oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi SAW. Akhirnya dibebaskan oleh Nabi SAW. Sehingga orang menyangka Zaid ini seperti anaknya Nabi, sampai orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Akhirnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Zaid punya istri diceraikan oleh Zaid dan dinikahi oleh Nabi SAW untuk menghilangkan persangkaan bahwasanya Zaid adalah anaknya Muhammad SAW. Karena kalau anaknya Zaid adalah anaknya Muhammad, tidak boleh Nabi Muhammad menikahi istri dari anaknya. Tapi kalau Nabi SAW menikahi istri anaknya, maka hilang persangkaan bahwa Zaid bin Harithah adalah anak dari Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Suami dari Ramlah adalah Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ini hijrah 2 kali ke negeri Habasyah. Pertama tatkala kaum muslimin di Mekah diintimidasi oleh orang-orang musyrikin, maka dia pun berhijrah ke Habasyah pertama, kemudian balik ke Mekah, disangka sudah aman, ternyata belum aman. Hijrah lagi kedua di Habasyah. Tatkala hijrah kedua Abdullah bin Jahsh ternyata dia murtad. Abdullah bin Jahsh murtad. Ada subhanallah yang pertama dalam keadaan beriman, hijrah yang kedua murtad. Akhirnya Rasulullah SAW pun menikahi Ramlah Ummu Habibah karena suaminya sudah murtad. Dan ada maksud dari Nabi SAW di antaranya pertama untuk mengayomi Ramlah karena suaminya sudah murtad. Yang kedua untuk menarik hati Abu Sufyan karena Abu Sufyan tatkala itu masih kafir dan merupakan gembong dari orang-orang kafir. Ya, gimana perasaan kita orang jadi gembong kafir kemudian ternyata anaknya dipinang oleh Rasulullah SAW? Bagi tidak ada rasa apa? Wah itu apa mantu saya? Bagaimanapun juga itu mantu saya. Inilah di antara siasat Nabi SAW. Dan yang lain juga demikian, janda-janda yang lainnya. Kita singkat waktu karena waktunya terbatas. Ya, kemudian kita lihat bagaimana bukan cuma Nabi, yang poligami bukan cuma Nabi, para sahabat juga demikian. Sebagaimana saya katakan tadi, cari
dan para sahabat tatkala mereka poligami karena menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan janda-janda yang ada. Oleh karena sebagaimana saya katakan, tidak ada seorang sahabat pun yang biografinya dia monogami cuma punya istri cuma satu, dan tidak ada juga biografi dari para sahabat ada wanita janda di zaman Nabi yang meninggal dalam keadaan janda, juga tidak ada. Cari dalam biografi. Seluruh wanita janda di zaman Nabi SAW dinikahi. Ini kan? Karena demikian para sahabat juga ada janda harus dinikahi, ingin ditolong. Dan ini ya, saya dengar inilah adat kebiasaan yang masih berlaku di negara Chad. Negara Chad ya. Negara Chad itu kalau ada wanita baru dicerai sudah menanti ya. Laki-laki yang lain ini dia tidak akan tersia-siakan ya. Hampir tidak ada janda yang tunggang lalu lalang siapa tunggang tidak ada kegiatan, semua sudah dinikahi oleh dipoligami oleh laki-laki yang menanti. Kemudian di mana kita sudah mau ya di antara dalil yang atau syubhat yang mereka lancarkan untuk menolak poligami, kata mereka syariat poligami tidak adil. Sebagaimana warisan juga tidak adil. Masa perempuan dapat jatah satu, laki dapat jatah dua? Masa perempuan hanya boleh nikah satu, laki-laki boleh empat? Boleh juga perempuan nikah empat? Ini tidak adil. Ini pertama kita kata ini menjadi fitrah ya. Fitrah manusia, fitrah wanita itu biasanya kalau sudah ketemu dengan satu cowok sudah dia tentram dengan cowok tersebut. Sementara cowoknya playboy, ya, punya cewek banyak. Biasanya perempuan seperti itu, kecuali perempuan yang sudah berubah fitrahnya. Kemudian tidak pas ya, kalau seandainya wanita poligami tidak pas dengan kondisi tubuh seorang wanita. Bagaimana seorang wanita poligami? Dia punya istri suami 4, coba ya. Dia lagi haid, lagi nifas, kadang hamil, dia kadang melahirkan, lagi haid, suaminya bingung cuma 4 orang. Istri kita lagi haid, kita gimana ya? Kita 4 orang ini gimana? Belum lagi kalau timbul kecemburuan di antara suami. Kalau timbul kecemburuan antara perempuan paling umpat-umpatan, lempar-lemparan. Tapi kalau laki-laki bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan kalau celurit-celurit apa itu? Kalau sampai suaminya empatnya ini hewan saja tidak terima. Ya. Hewan saja tidak terima. Kalau ada ayam yang lagi berhubungan dengan istrinya, datang ayam yang lain, nggak mungkin ayam. Apalagi onta bisa bunuh-bunuhan antara 2 ekor onta gara-gara ada onta lagi yang lain jantan ingin menggoda istrinya, menggoda apa? Betinanya. Tidak ada, semua hewan juga seperti kecuali babi. Babi saja ya. Dia rame-rame menyerang seorang babi betina. Dan ini adalah adat kebiasaan orang Islam, punya gairah, punya apa? Rasa cemburu yang sangat tinggi. Sampai disebut dalam sejarah orang-orang Arab itu kalau ada perang, dia bawa istri, mereka bawa istri mereka supaya tidak kabur dari peperangan. Karena kalau kabur istrinya akan jadi tawanan, dia tidak mau istrinya jadi tawanan. Jadi istrinya harus dibawa biar dia kencang dalam apa? Peperangan, tidak mau istrinya ditawan. Ya. Dan punya rasa gairah yang tinggi luar biasa. Berbeda dengan orang sekarang, masya Allah, ketemu istrinya di bawah, istrinya cium pipi kan pingin sama laki-laki lain, subhanallah. Kita aja kalau istri kita jadinya dilihat sama orang kita malu, cemburu kita luar biasa. Ini bukan jadinya, pipinya dicium sama orang lain. Kita senang, kenapa? Karena kita juga cium pipi istrinya juga. Nah, ini sudah berubah, najur semuanya, sudah tidak punya rasa apa? Gairah. Makanya aku bayangkan kalau ada seorang wanita punya suami 4, nah di kampung 4 ini lagi cemburu, bisa bunuh-bunuhan. Kemudian wanita, bagaimana dia mau ngatur 4 orang laki-laki? Ngatur diri dia tidak mampu. Nabi satu aklin wadin, ya, akalnya kurang, agamanya kurang, tidak bisa emosionalnya didahulukan daripada akalnya, mengedepankan perasaannya dan emosionalnya daripada akal sifat wanita. Ini saya sudah jelaskan panjang lebar dalam ceramah yang lain ya, tentang bagaimana wanita yang mengedepankan atifahnya, perasaannya daripada akalnya. Bagaimana kemudian dia mau mengatur 4 orang laki-laki? Makanya secara fitrah tidak mungkin seorang wanita untuk berpoligami. Kemudian bagaimana juga seorang wanita kalau sudah menopause? Coba, 50 tahun dia punya suami 4, masih semangat semua, dia tidak bisa apa-apa, terus gimana? Oleh karenanya syariat ta'addud poligami adalah syariat yang adil, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah lebih mengetahui bagaimana kondisi fisik seorang wanita dan perasaan seorang wanita, dan bagaimana kondisi fisik seorang lelaki dan perasaan seorang lelaki. Oleh karenanya di situ letak keadilan
itu boleh seorang laki menikah dengan 4 orang wanita. Kemudian Allah tadi Allah yakum. Ini sudah habis waktunya. Mau dilanjutkan tidak? Apa kita jawab pertanyaan? Lanjut dulu ya. Tinggal sedikit sifatnya. Di antara syubhat yang dilontarkan oleh mereka Nabi SAW saja melarang poligami. Buktinya tatkala Ali bin Abi Thalib mau poligami, Rasulullah tidak ingin istrinya tersakiti, tidak ingin putrinya Fatimah tersakiti. Padahal kalau kita lihat teks hadis tersebut secara lengkap, akan jelas bagi kita sebab kenapa Nabi SAW tidak mau Ali berpoligami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, Inna Ali bin Abi Thalib khataba binta Abi Jahl. Ali bin Abi Thalib sudah beristrikan Fatimah binti Muhammad SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib ingin melamar putrinya Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Fir'aun hadhihi ummah, Fir'aunnya umat ini. Rupanya putrinya, yang kalau tidak tahu namanya Jamilah atau yang lainnya, ingin dihibah, ingin dilamar oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ingin menggabungkan punya 2 istri, Fatimah sama istrinya Rasul sama istrinya Abu Jahal. Nah, ini tentu perkara yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun berkhutbah di hadapan manusia, di atas mimbarnya. Dia mengatakan, Inna Fatimah minni wa anni atakhawwaf an tuftana fi diniha. Sungguhnya Fatimah dariku, keturunanku, dan aku khawatir kalau Ali bin Abi Thalib menikah dengan putrinya Abu Jahal, maka putriku akan terfitnah agamanya. Ya, bagaimana dia satu atap atau satu rumah atau satu keluarga dengan putrinya musuh Allah, putrinya Fir'aun umat ini. Bisa jadi Fatimah akhirnya melakukan pelanggaran, atau Fatimah akhirnya bisa jadi melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Khawatir Nabi SAW. ثم ذكر صفا له من بني عبد شمس فأن عليه في مصاحبته إياه. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang hubungan kekerabatan dengan orang lain, dengan dari Bani Abdi Syams. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya saya punya keluarga yang lain tapi baik. Artinya Nabi SAW membolehkan Ali kalau menikah dengan wanita lain tapi bukan dari keturunan Abu Jahal. Antum bayangkan kalau kemudian Hasan dan Husain ditanya, siapa kakekmu dari ibumu yang kedua? Oh, kakek saya Abu Jahal. Ini sesuatu yang memalukan ini. Rasulullah punya hubungan keluarga dengan siapa? Abu Jahal. Misah-misahnya dengan siapa? Abu Jahal. Nah, ini musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Gembongnya paling jahat yang pernah ada Fir'aun hadhihi ummah. Fir'aunnya umat Islam Abu Jahal. Bagaimana kemudian jadi hubungan kekerabatan misah-misahnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah ingin kalau kekerabatan yang baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la tu'harrimu halalan wa la uhillu haraman. Saya ini tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan saya tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Artinya apa? Kalau Ali menikah sama putrinya Abu Jahal, secara syariat boleh. Secara syariat boleh dan itu tidak haram. Akan tetapi kata Nabi, walakin wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu Abdullah makanan wahidan abadan. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, tidak akan terkumpulkan putrinya Rasulullah SAW dengan putrinya Abu Jahal dalam satu tempat. Saya tidak setuju, kata Nabi SAW. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah dan juga Ibnu Taimiyah sebagaimana dikayatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya di antara kekhususan Nabi SAW, putrinya tidak boleh disatukan dengan putri musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini jelas hadis ini tidak bisa dijadikan dalil tentang dilarangnya poligami. Kenapa? Karena ada sebab. Rasulullah melarang Ali untuk menikah dengan putri Abu Jahal karena itu adalah putri musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di Nabi SAW berpoligami, para sahabat berpoligami, dan Ali setelah meninggal Fatimah kemudian berpoligami. Setelah meninggal Fatimah, 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, 6 bulan kemudian Fatimah belum meninggal, kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib berpoligami. Kemudian di antara syubhat yang dilontarkan oleh mereka, itu bahwasanya wanita kalau dipoligami, kalau wanita tersebut gagal. Ini sering timbul dalam perasaan banyak istri-istri, banyak ummahat, ibu-ibu. Wah, si suami saya mau nikah lagi, berarti saya pelayanannya kurang sempurna. Berarti saya ini kurang cantik, sudah tua kali lihat di kaca kayaknya sudah meong-meong, apa namanya, mencet-mencet sedikit, sudah peot-peot.
tetap aja menikah dengan tujuh wanita yang lain. Demikian ikhwan fillah Allah yakum beberapa syubhat yang dilontarkan yang perlu kita ingatkan bahwasanya syariat poligami bukanlah syariat yang dibuat oleh Islam, akan tapi Islam hanya mengatur syariat poligami yang sudah tersebar di masyarakat dengan memberikan batasan-batasan dan dhawabit ya, dan aturan-aturan dan syarat-syarat sehingga poligami bisa dikerjakan dengan baik. Oleh karenanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak bisa mengingkari bahwasanya nabi-nabi dahulu juga berpoligami. Kita tahu Nabi kita Ibrahim alaihissalam punya istri 3, di antaranya adalah Sarah dan siapa? Hajar. Ini semua diketahui oleh orang Nasrani pun tahu, orang Yahudi pun tahu bahwasanya Nabi Ibrahim punya istri lebih dari 1. Nabi Ibrahim juga berpoligami, di antaranya Hajar dan Sarah. Kemudian juga nabi-nabi yang lain seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub yang disebut dengan Israel. Ya, Nabi Yakub punya istri 4. Kita tahu bahwasanya Nabi Yusuf dan Binyamin itu ibunya sendiri. Sementara 10 yang lain dari anak Yakub juga punya ibu-ibu yang lain. Oleh karenanya Nabi Yakub alaihissalam juga memiliki istri lebih dari 1. Bahkan disebutkan beliau memiliki 4 orang istri. Kemudian Nabi Daud alaihissalam disebutkan dalam kitab Taurat dalam perjanjian lama memiliki istri 100. Berapa? 100. Masih kurang. Nabi Sulaiman alaihissalam disebut dalam sifat takwin dalam perjanjian lama ya punya istri 1000 orang. Berapa? 1.700 dari merdeka dan 300 dari budak. Terus Nabi Muhammad cuma 9 sudah diprotes. Kenapa tidak protes Nabi Sulaiman, Nabi Daud? Ya, ini hanya omong kosong, mereka ingin menjatuhkan kenabian Rasulullah SAW, padahal mereka tidak bisa mengingkari dalam kitab suci mereka nabi-nabi juga berpoligami. Oleh karena kita yakin bahwa poligami adalah syariat yang mulia, ya, dan seorang muslim hendaknya melakukan syariat ini. Demikian juga para wanita. Masalah bisa praktek atau tidak bisa praktek itu lain cerita, tapi dia harus tunduk bahwa